Ada yang pernah bilang, kalau makin tinggi ekspektasi, itu akan semakin tinggi pula peluang depresi. Dari pernyataan ini sebenarnya saya ada agak tidak setujunya, karena menurut saya yang membuat depresi itu bukan tentang tinggi atau rendahnya ekspektasi, tapi tentang bagaimana kita melekat terhadap si ekspektasi itu. Karena begini, ketika ekspektasi itu rendah, tetapi ketika ekspektasi itu dipegang dengan sangat erat, itu juga akan bisa membuat sakit. Dan ketika ekspektasi, meskipun ekspektasinya itu tinggi, tapi kalau tidak dipegang sangat erat, itu sebenarnya juga tidak akan lantas membuat sangat sakit juga. Contoh yang mudah ya, seperti misalnya yang kemarin sempat saya buat juga itu ekspektasi untuk bisa makan 5 menit lagi ketika kita pesan makanan di ojek online. Kenapa kok jadi geger? Ya karena ekspektasi akan makan 5 menit lagi itu dibilang sangat erat. Jadi padahal itu hanya urusan makan, itu adalah ekspektasi yang sepele. Nah, tapi ketika ketika ekspektasinya itu tinggi, tapi ya dibukanya santai saja, ya tidak akan jadi permasalahan juga. Nah, melihat dari sudut pandang sofistik, ini sebenarnya bisa dikaji melalui pendekatan keterikatan pada dunia, kedonyan atau tidak. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal keterikatan pada dunia. Sebenarnya keterikatan pada dunia ini bentuknya bisa sangat macam-macam sekali, dan bahkan mungkin kadang-kadang kita juga tidak sadar kalau memang sedang terikat pada dunia. Dari para sufi, sebenarnya kita bisa belajar bahwa sebenarnya kita tidak perlu terikat sangat kuat pada dunia biasa saja, karena sebenarnya dunia dalam bentuk apapun, baik itu misalnya rezeki gitu ya, itu kan sebenarnya sudah ada jatahnya, sehingga tidak perlu dipegang erat mati-matian. Terus Terus gini, terikat pada dunia dengan sangat erat itu juga sebenarnya memang berpotensi untuk membuat kita sering sakit. Jadi tidak sekedar tinggi atau rendah, tapi soal bagaimana kita melekat atau tidak. Contohnya misalnya kita itu sangat melekat dengan HP, dan mungkin juga di antara kita ada banyak, mungkin saya juga sering melekat dengan HP. Jadi itu rasanya kalau tidak ada HP rasanya sakit. Jadi urusan megang HP itu kan sebenarnya ekspektasi yang rendah, tapi bisa jadi sakit karena kita terlalu terikat dengan HP. Itu kan juga bagian dari dunia. Terus misalnya ketika kita berekspektasi didengar oleh orang, tapi ternyata kalau kita ngomong tidak didengar, itu ya bisa menjadi sakit. Terus ketika kita berekspektasi orang itu pengennya itu butuh sama kita, ternyata orang lain cuek, itu juga kalau sangat terikat dengan ekspektasi biar agar orang-orang itu terikat atau orang-orang itu mau dekat dengan kita, ternyata orang cuek, itu juga bisa bikin sakit hati, seperti itu. Padahal ketika tadi saya mengatakan POV sofistik itu bahwa rezeki di dunia ini sudah dijatah sehingga tidak perlu dipegang mati-matian, itu para sufi itu sebenarnya ada kayak ngece kalau sesuatunya sudah dijatah, kok kamu kejar mati-matian. Nah itu kan sebenarnya aneh dan lucu. Jadi kalau misalnya, oh saya ngomong rezekinya saya itu didengar tidak banyak orang, ya kan itu sudah dijatah. Nah kalau diusahakan mati-matian, nah itu kan juga lucu juga, wong itu sudah ada jatahnya, itu kan juga bagian dari rezeki. Sehingga memang ya kalau dipikir-pikir sih ya agak aneh, wong itu sudah dijatah oleh untuk kita, lah kok sampai begitunya dipegangnya, sampai diusahakannya sampai begitunya. Itu kan udah dijatah kok sampai sebegitunya. Nah itu juga menurut para sufi itu lucu, sehingga ya betul itu kalau kita terapkan sebenarnya kita akan santai saja menghadapi dunia ini. Nah, kalau misalnya petuah yang tadi dari para sufi, buat apa mengejar sesuatu yang sudah dicatat, itu agak sulit dibayangkan. Saya punya sebuah apa ya, mungkin ini juga petua juga dari orang dekat saya dulu. Saya dapat ini waktu kuliah di Jogja, dan saya kira ini mudah untuk diterapkan. Saya sebut namanya, saya tidak usah sebut namanya, tapi semoga jadi jariah buat beliau. Beliau ini mengatakan ke saya,
kalau kita dalam hidup ini itu kalau siap-siap itu siap-siaplah pada 2 hal, yakni siap-siap berhasil dan siap-siap tidak berhasil. Artinya kalau misalnya kita menghadapi ujian, ya kita itu siap-siap belajar untuk berhasil, tapi kita juga menyiapkan diri kita kalau misalnya hasilnya itu tidak baik atau tidak sesuai. Jadi ini sangat mencerahkan buat saya, karena selama ini dari kecil yang namanya siap-siap itu kita hanya disiapkan untuk siap-siap berhasil, tapi ternyata kita juga perlu siap-siap untuk tidak berhasil. Sehingga dari sini tugas kita itu ya memang berusaha. Urusan nanti hasilnya itu seperti apa dan atau kalau Gusti Allah kan menjanjikan akan pasti dikabulkan. Kapan dikabulkannya itu ya urusan Gusti Allah. Jadi urusan kita itu berusaha, urusan kapan dikabulkan ya terserah Gusti Allah. Sudah, sampai jumpa. Selamat berpuasa.